Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu dosen Farah Meriansari SOS MSI. Baiklah teman-teman, saya Lili Afriani akan membacakan tugas kelompok kami, yaitu dari kelompok 4 yang berjudul Pengendalian Manajemen. Pengertian sistem pengendalian manajemen ialah suatu sistem yang condong menuju pada pengoperasian aktivitas dengan otoritas tinggi dan semua untuk mendekati keyakinan bahwa pendekatan dan kemampuan perusahaan yang telah dijalankan secara baik dan akurat. Beberapa ahli mengemukakan pengertian pengendalian diantaranya yaitu: pertama, menurut R.T. Strong, pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Sedangkan yang kedua, menurut Harold Holmes, pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat. Adapun beberapa karakteristik sistem pengendalian manajemen antara lain sebagai berikut. Pertama, sistem pengendalian manajemen diharuskan untuk selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, sistem kontrol manajemen harus dibuat dengan sesuai struktur organisasi dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan manajer individual. Yang ketiga, sistem pengendalian manajemen harus efektif yang memotivasi seorang manajer dan karyawan untuk berusaha ke arah pencapaian tujuan organisasi dengan cara berbagai penghargaan berhubungan dengan pencapaian tujuan. Adapun fungsi pengendalian yaitu sebagai berikut. Pertama, perencanaan. Kedua, koordinasi antara berbagai bagian dalam organisasi. Yang ketiga, komunikasi informasi. Yang keempat, pengambilan keputusan. Kelima, motivasi orang-orang dalam organisasi agar perilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Yang keenam yaitu pengendalian. Ketujuh, penilaian kinerja. Kedelapan, meningkatkan akuntabilitas. Kesembilan, merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ke-10 adalah melindungi aset organisasi. Selanjutnya yang terakhir, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Baiklah teman-teman, yang berikutnya adalah manfaat sistem pengendalian manajemen. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari sistem pengendalian manajemen, yaitu: pertama, dapat mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber daya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan fungsi wasdal, dan meningkatkan efisiensi kegiatan program. Kedua, dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dan melaksanakan tugas-tugasnya. Ketiga, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien. Selanjutnya, dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. Dan yang kelima, untuk memberikan ruang reguler untuk supervisis untuk merenungkan isi dan pekerjaan mereka. Keenam, untuk menerima informasi dan perspektif lain mengenai pekerjaan seseorang. Ketujuh, untuk menjadi dukungan baik segi pribadi ataupun pekerjaan. Kedelapan, untuk memastikan bahwa sebagai pribadi dan sebagai orang pekerja tidak ditinggalkan, tidak perlu membawa kesulitan, masalah, dan proyeksi saja.
Kedelapan, untuk menjadikan proaktif bukan reaktif. Yang terakhir, untuk memastikan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, presentase akan disampaikan oleh teman kita, Purwanto. Pada Bapak Purwanto, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purwanto. Saya dari kelompok 4 ingin menyambung presentasi dari Bu Eli dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen. Tujuan sistem pengendalian manajemen antara lain meliputi: 1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana. 2. Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan. 3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 4. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi. 5. Memeriksa ketelitian dan kebenaran dari akuntansi. 6. Memajukan efisiensi dan operasi. 7. Meningkatkan akuntabilitas. 8. Merangsang kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan. Adapun yang menjadi ciri-ciri sistem pengendalian manajemen meliputi: 1. Sistem pengendalian manajemen diwajibkan sejajar dengan pendekatan dan tujuan organisasi. 2. Sistem pengendalian manajemen harus dibentuk sesuai dengan susunan organisasi dan kewajiban dalam pengambilan keputusan manajer perorangan. 3. Sistem pengendalian manajemen harus baik menyemangati seseorang manajer dan pegawai untuk berusaha ke arah problem tujuan organisasi dengan beraneka cara apresiasi yang berkaitan dengan perolehan tujuan tersebut. Unsur sistem pengendalian manajemen ada beberapa cara, yaitu meliputi pelacak. 1. Pelacak. 2. Penilai. 3. Umpan balik. 4. Jaringan komunikasi. Adapun yang menjadi proses pengendalian manajemen adalah sebagai berikut: 1. Perencanaan strategis. 2. Persiapan anggaran. 3. Pelaksanaan. 4. Evaluasi kerja. Faktor yang mengakibatkan sistem pengendalian manajemen meliputi: 1. Ukuran dan penyaluran perusahaan. 2. Struktur organisasi, deputi dan desentralisasi. 3. Sifat dan pembagian operasi. 4. Jenis utama tanggung jawab. 5. Persepsi orang. Adapun menjadi konsep sistem pengendalian manajemen adalah: 1. Konsep sistem. 2. Konsep pengendalian. 3. Konsep. Contoh sistem pengendalian manajemen yang disurvei langsung oleh saudara kita Rustam, yaitu dari PT Formula 1 Internusa di bidang pembuatan obat nyamuk bakar. Perusahaan ini cenderung menunjukkan ketergantungan pada top manajer. Pengamatan terhadap struktur dan proses pengendalian manajemen diperoleh bahwa organisasi perusahaan telah memperlakukan unit bisnisnya sebagai pusat pertanggungjawaban. Proses pengendalian manajemen yang terdiri dari programan, penganggaran, operasi dan pengukuran, dan pelaporan serta analisa PT Formula 1 Internusa sebagian besar telah dijalankan dengan baik. Secara garis besar, PT Formula 1 Internusa telah menerapkan sistem pengendalian manajemen yang mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Saat ini yang perlu mendapat perhatian serius dari perusahaan adalah sumber daya manusia yang mampu mendukung penerapan sistem pengendalian manajemen sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai, mengingat bahwa untuk masa mendatang PT Formula 1 Internusa akan membuka banyak unit-unit bisnis baru. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Ibu Farah sebagai dosen pembimbing kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.